Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu di momen ini, di channel ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, mari kita senantiasa membaca Al-Quran, ya. Entah kita tahu maknanya atau kita tidak tahu maknanya, biasakanlah untuk membuka Al-Quran kita di rumah, ya. Jangan sampai kita lebih sering membuka handphone kita dibandingkan dengan Al-Quran kita. Karena di sanalah petunjuk hidup, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Kita sering mendengarkan kata guru, kata orang tua, kata saudara, dan lain sebagainya. Tapi kita jarang mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jarang mendengarkan dengan baik apa yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tersebut. Karena kita merasa bahwa sholat kita itu tidak kita lakukan dengan baik? Apakah teman-teman sekalian di sini sudah merasa sholatnya itu baik? Sholatnya itu diterima oleh Allah, sholatnya itu didengar oleh Allah, doanya itu didengar oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima doa dari hati yang layak. Jadi kembali di sini teman-teman, kembali ke hati kita, ya. Kita jarang mendengarkan hati kita, makanya kita sulit untuk fokus dengan sholat kita. Kita sibuk memikirkan perkataan guru kita di sekolah tadi, kita sibuk mendengarkan, kita sibuk memikirkan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, kita sibuk memikirkan apa yang dikatakan oleh guru kita di organisasi, di kelas, kakak kelas kita, senior kita di organisasi misalnya. Tapi kita jarang mendengarkan kata hati kita sendiri. Kita sering bahkan mengkhianati diri kita. Kita sering bahkan mengkhianati kata hati kita. Kadang orang tua kita mengatakan A, tapi kata hati kita mengatakan B. Disitulah sering terjadi pengkhianatan ketika ada dua hal yang bertolak belakang. Hati kita yang bertolak belakang dengan orang lain, dengan orang yang berada di luar diri kita. Ketika seseorang itu mampu untuk selalu setia dengan dirinya, mengenali dirinya, maka dia akan mudah untuk yakin kepada Tuhannya, yakin kepada perintah-perintah Tuhannya, yakin kepada perkataan-perkataan Tuhannya, teman-temanku sekalian. Kita mungkin
sudah sering mendengarkan bahwa kita itu lahir dalam keadaan belum tahu apa-apa. Kita tidak tahu membaca, kita tidak tahu menghitung, ya. Tetapi yang membentuk kita itu, Ia mengajari kita membaca, menghitung, mengenal angka dan huruf itu ketika kita bersekolah, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah kita, mengenal banyak hal itu dari lingkungan sekitar kita, yaitu organisasi kita, atau mungkin kita berinteraksi dengan tetangga kita di lingkungan tempat tinggal kita sendiri, ya teman-teman sekalian. Padahal yang perlu untuk kita perhatikan, ya, adalah bagaimana menata hati kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pengalaman-pengalaman kita itu adalah yang terpenting, adalah bisa menjadikan kita mengenal Tuhan kita. Kalau semua pengalaman itu tidak semakin mendekatkan kita, tidak semakin menjadikan kita kenal dengan siapa Tuhan kita sebenarnya, itu adalah perjalanan yang sungguh sia-sia, teman-teman sekalian. Bukankah dahulu sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, hanya satu hal yang ingin kita lakukan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain di dalam hati kita. Di dalam hati kita hanya yang kita tuhankan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu bala syahidana. Ya, itu adalah potongan ayat yang dimana kita bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempersaksikan di alam ruh bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita. Dia adalah sesembahan kita. Tetapi kenapa kita sangat sulit untuk menyembahnya? Apalagi di waktu subuh, ya, kita sangat sulit untuk bangkit, untuk bersujud kepadanya. Perbaiki kembali hati kita, teman-teman sekalian. Boleh jadi hati kita belum mengenal Tuhannya. Boleh jadi hati kita itu belum kita kenalkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kembali kepada tujuan penciptaan kita di muka bumi ini, yaitu tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan yang kita lihat di video saya yang sederhana ini adalah dari diri saya pribadi. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, agar kita bisa tetap terkoneksi. Silahkan berikan subscribe kalian, like dan share video ini. Sekian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.